Hello Citizen, selamat datang di 2.4 Podcast bersama gua Dwik di sini dan kali ini gua kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia adalah seorang kawan gua yang gua datangkan jauh-jauh dari Bandung. Dia adalah skateboarder, dia adalah aktor film, dia penulis, dia kreatif director, dia model, pokoknya semua kesenian ada di dia. Dan ini dia, Abang Agung. Halo Bang. Halo. Selamat datang. Apa kabar? Baik. Baik ya Bang ya. Baik. Udah lama gak ketemu ya. Kita. Iya ya Allah. Akhirnya dipertemukan di podcast ini. Asli. Iya. Gue request Bang, gue punya temen ini seniman abis. Waduh, akhirnya ada yang request. Ini orang yang memotivasi gue. Harus didatangkan ke sini dan akhirnya diwujudin. Terima kasih buat doa apa? Si Media. Iya. Udah mengundang. Siap, gue juga terima kasih banyak Bang udah nyempetin waktunya jauh-jauh dari Jakarta datang ke Cikarang. Emang gak Jakarta juga ya ini? Gimana ya nyebutnya? Cikarang tapi deket lah Jakarta Cikarang mah dekat. Deket serius. Perjalanan lu gimana? Perjalanan gue ya gitu nyetir, dengerin lagu, aman. Macet? Tipis ya. Tipis doang. Dan tapi sekarang kita sudah ada di Navigasi Coffee. Oke ya, tadi gue udah pesan juga, gue pesan latte, lu pesan apa tadi? Gue red velvet, biar lucu aja. Biar berwarna di frame. Boleh Bang diminum, tapi asli sih enak. Diminum. Iya, tempatnya juga enak. Kalau zaman sekarang cozy lah tempatnya. Cozy, iya bener ya, disebutnya cozy place ini nih. Di Cikarang jarang yang ada kayak gini Bang. Asli, gimana nih, Iya gue seneng lah akhirnya lo datang ke sini. Gue juga sebelumnya kan dah banyak denger cerita lu ya, lu suka cerita lah kalau lagi nongkrong gitu. Ada satu hal yang apa ya masih gue tanem di kepala gue tentang lu. Apa tuh? From zero to hero. Wah, from zero to hero. Itu tuh yang ada di kepala gue sampai sekarang tentang lu tau. Gimana ya? Gimana awal ceritanya? Dari Bandung dulu deh. Oke. Sebenarnya gue baru sadar akhir-akhir ini sih soal si From Zero to Hero ini, karena kalau mikirin jarak dari tempat lahir gue tinggal awal tuh dari kecil sampai ke Jakarta tuh kayaknya penuh perjuangan banget gitu. Jauh lah secara jarak. Nggak pernah berpikir bisa ada di sini sekarang. Di posisi cuman kayak gue tuh nggak tahu, kata emak gue sih, gue selalu ngomongnya ke emak gue, bukan kata emak gue, sorry. Gue selalu ngomong ke emak gue bahwa suatu hari gue bakal berkarir di Jakarta. Secara tidak sadar, ternyata sekarang kesampean di sini gitu. Malah jadi atlet seni sekarang. Oh belum menyebutinnya atlet seni ya? Gak, gue tahu atlet seni dari apa ya, bahasa atlet seni itu dari gitarisnya Adams, Pak Ale, dari Pak Ale. Karena kan dia beres manggung lagi, atlet seni, gue masuk lah, cabur dulu dah gitu ceritanya. Atlet seni. Nah, gue selalu tertarik sama bahasa itu tuh Bang, dari lu tuh, atlet seni. Ada baru lagi, ntar bakal gue pamerin di Cikarang, atlet seni baru sebutnya gitu. Gue suka kayak gitu tuh, ceritain hal-hal yang anak Cikarang belum tahu nih. Oke, balik lagi yang tadi si From Zero to Hero tuh apa ya, kayak karena gue ngelihat orang apa terinfluence lah dari yang lain. Salah satunya dari Bob Marley yang ngebawa nama tempatnya gitu-gitu. Oh, Jamaica. Ternyata ketika gua mau berkarir tuh sangat egois banget kalau gua ngebawa diri gua sendiri gitu. Gua gak ngebawa nama apa kayak kampung asal lahir gua dari mana, kayak gitu-gitu sih, lebih ke proud aja. Proud ya. Iya, makanya gitu. Lu bawa terus. Apa Ciwidey-nya apa? Nah, kalau gue lahir di sebuah kampung di Sinumbra, namanya perkebunan sih. Perkebunan Bandung nih ya. Tapi di Kabupaten Bandung. Oh, Kabupaten Bandung. Gue cuman pengen, kan kalau Bandung tuh punya orang-orang ya kayak seniman, ada misalkan Kota Bandung ada Budi Dalton, ada siapa gitu. Kayaknya kalau di daerah gue ada nama gue, bagus juga tuh gitu. Seru nih. Awalnya akhirnya wah bisa nih, kenapa dibilang From Zero to Hero-nya, karena dari kota kecil gue mencoba mengadu nasib ke kota besar gitu.
Gitu aja dari sih. Bandung terus akhirnya sekarang lu di Jakarta. Tapi gue pengen ini nih Bang, yang suka lu ceritain gue pengennya lu nge-share balik lah. Mungkin biar yang nonton juga paham gitu, from zero to hero. Dari Bandung, awal karir lu tuh gimana sih Bang? Oke, awal karir. Panjang tapi sih, gak apa-apa lah ya. Gue selalu denger. Gue runtutin dari awal aja ya, dari gue. Jadi gue lahir ya itu di perkebunan, saat itu tuh SMP. Gue pas SMP, gue tuh gak mau sekolah. Gue gak mau sekolah, gue memilih kerja dulu tuh ke kebun. Yang apa? Yang nuangin pupuk ke kebun teh. Terus di situ setiap jam, kan gue kerja jam 7 sampai jam 12 tuh. Jam 11 sudah istirahat, akal-akalan pasar aja, jam 12 langsung cabut. Nah pas di sela-sela itu gue mikir kayak kalau gue kayak gini terus mau jadi apa ya? Maksudnya orang kenal gue sebagai apa gitu. Suatu hari nanti gue gak berkarya, gue gak apa. Akhirnya gue memutusin saat itu untuk mau sekolah lah, ngelanjutin sekolah. Gue kerja 1 bulan, dapat gaji gue tuh berapa, 170.000 kalau nggak salah. Itu apa itu per bulan? Per bulan, gue kerja 1 bulan full, Sabtu Minggu doang sih libur. 170.000. 170.000 gaji gue kali itu. Gue mikir kalau kayak gini gue gimana ngehidupin emak gue ya gitu. Akhirnya gue maulah sekolah. Gue sekolah, nyari sendiri itu ke daerah Ciwidey kota lah, ke daerah pinggiran kota padahal bukan kota-kota banget. Ke daerah situ nemu satu sekolah. Wah ini ada multimedianya, ada farmasi, ada multimedia di situ. Saat itu gue mau ngambil farmasi ceritanya biar bisa bikin obat-obatan. Bikin obat-obatan karena visi gue saat itu adalah biar gue kalau ada orang kampung yang sakit gue gampang ngasih obatnya gitu. Ternyata mikirin karirnya cuma di situ doang, jadi tukang obat aja gitu, stucknya gak bisa on top lah. On topnya paling jadi dokter harus sekolah lagi, apalagi gue ngelihat wah ada multimedia nih gitu. Kalau ngomongin kreatif, gue belum sadar sih saat itu kalau ini tuh termasuk dalam industri kreatif. Yang gue sadarin adalah perkembangan zaman. Kalau gue ngambil multimedia, terus gue ngelihat fenomena handphone yang setiap harinya bagus, terus upgrade. Oh berarti pilihan yang tepat gue memilih multimedia. Iya kan? Pada saat itu Saat itu. Jadi gue selalu dipikirin dari awal sih ketika untuk memilih sesuatu itu gitu. Di multimedia, nyambung nih sama yang gue seneng. Gue seneng musik, gue seneng film gitu kan. Gue seneng, pokoknya yang berjalur-jalur kreatif gue seneng lah itu. Kayak memilih itu pas banget saat itu gitu. SMK berarti SMK awalnya. Bisa ke Bandung, keluar SMK gue kerja sama guru gue. Sama guru sekolah lu? Sama guru sekolah, kerja di kabupaten lah saat itu. Kabupaten bareng bupati. Cuman kayak fuck banget nih gue kerja di sini ngapain gitu. Karena cuma segitu-gitu doang gitu. Yang cuman untuk hidup aja susah banget deh gitu. Di situ banyak banget kan duitnya gak masuk gitu. Nah udah akhirnya gue pindah ke Bandung. Yang gue pegang cuman gue awalnya mau kuliah ke Bandung, cuman setelah itu Bandung tuh kayaknya harus nongkrong deh gue deh. Nongkrong lah, mulai nongkrong, kenal sana kenal sini, berelasi. Panjang juga sih pas berelasi, belum tahu tuh cara ngegunain relasi kayak gimana gitu-gitu, masih ya udah hahihi aja. Main-main aja. Gak tahu juga sampai sekarang tiba-tiba jadi kayak gini kan. Nah kalau gue mau runtutin nih dari skateboardnya dulu deh. Oke, skateboard. Skateboard kan yang gue denger adalah ini yang memulai lu sampai sekarang kan? Skateboard kan? Skateboard benar. Salah satunya skateboard. Jadi gue skateboard tuh mulai dari SMA ya. SMA dikenalin sama temen gue ke Bandung karena kan gaul-gaul lah skateboard. Kalau gue datang pas ke Bandung gak main skateboard, kayaknya gue susah deh dapet tongkrongan gitu awalnya. Nah kebetulan lagi saat itu pandemi kalau nggak salah. Pandemi dan gue ngelihat brand-brand di Bandung kan berapa persen ya, 80% lah mungkin yang punya anak skateboard. Ini bisa nyambung ke karir gue yang itu kan. Gue main skateboard, gimana caranya gue harus tampil banget lah. Harus celana yang gue pakai apa, baju yang gue pakai apa, dengan tujuan
gimana caranya gue jadi model brand-brand mereka. Iya, dia notice lu, iya, dan diajak gitu kan. Kayak gitu. Padahal main skateboard mah cuma oli-oli doang gitu. Udah main ternyata nyangkut dah, ada beberapa brand yang nyangkut gitu. Terus wah bisa nih. Iya. Cuman sedihnya juga ketika gue jadi model, ya orang-orang tuh gak tahu bahwa gue tuh orang belakang layar sebenarnya gitu. Oh berarti gini, berarti belakang layar dulu skateboard, baru model. Oh sebelumnya ada kreatif industri di sebelum skateboard itu ya? Di film gue malah sebelumnya. Gue sebelumnya film sama ya masih Augie tuh anak-anak SD. Sama dia. Awalnya gue bantuin dong, gue mau jadi pemain. Pertama kali gue dikasih peran jadi orang gila sama teman gue aja. Dan pertama kali acting, terus acting harus jadi orang gila di angkot. Debut pertama di angkot. Gila di angkot. Terus udah di angkot, akhirnya diajak lagi sama teman gue. Udah lumayan, jadi apaan nih gue? Ada dialog gitu-gitu. Ya nyangkut lah udah gue di situ karena ternyata itu adalah salah satu hal yang sering gue omongin ke emak gue gitu. Apa yang terjalani sekarang itu adalah hal-hal yang selalu gue ngomong ke emak gue lagi kecil gitu. Pas kecil gue sering ngomong ke emak, kalau suatu hari ada sutradara dari kampung ini tuh gue. Kalau suatu hari ada model dari kampung ini tuh gue gitu. Terus ada sampai ke aktor, sampai ke apa, gue selalu ngomong ke emak gue. Itu gitu. Gue gitu. Itu gue orangnya gitu. Sepede itu gila. Ya lu kecil lu pede untuk nyampein itu ke nyokap. Nyokap pasti heran dong rasanya. Terus dengan lu bayangin dah emak gue tuh apa ya, pemikirannya tuh yang ortodok banget. Yang orang kampung kalau gimana sih, lu jadi artis tuh gak sukses gitu, lu harus pakai baju PNS gitu-gitu. Jadi gak nyambung gue cerita kayak gitu ke emak gue, apaan sih, karena sesuatu hal bagi orang kampung gue bisa masuk TV, terus bisa main film tuh hal yang sangat tinggi banget gitu. Hal yang mustahil lah saat itu. Ternyata gue bisa memecahkan itu dan gue seneng bukan karena gue dikenal orang, tapi gue seneng tuh karena gue bisa memecahkan itu, bisa ngalahin diri sendiri aja sih gitu. Gue kagum adalah lo dari kecil udah pede bisa ngomong itu ke nyokap. Ya pada saat itu kurang lebih kan ya kita sepantaran ya bang. Dan kurang lebih orang tua kita dengan pemikiran yang sama kan. Gak percaya gitu kalau anaknya bisa berkarir di luar PNS, polisi dan segala macam gitu. Yang dipengenkan dia gitu. Ya menurut gue kagumnya adalah itu sih, lu berani ngungkapin itu dan setelah sekarang lu bisa mencapai itu semua, omongan-omongan yang coba lu sampein ke nyokap. Menurut lu ini karena lu yang terus berusaha atau ada doa orang tua lu juga dibalik ini? Kalau gue sih lebih ke doa emak gue kali ya, mikirnya mengaminkan ucapan lu pada saat itu. Iya, karena gak ada hal yang lebih indah lagi tau di dunia ini selain jadi gini sih, gue selalu punya rasa amannya tuh, gak ada yang lebih indahnya adalah ketika lu ada orang tua lu, lu punya keinginan, lu tinggal ngomong aja minta doanya dia gitu. Iya. Pasti kecapai, gak tahu kapan gitu. Cuman pasti, cuman kan titipan orang tua cuman satu doang ya. Jangan sombong gitu doang kan. Sedangkan di industri ini bu, kita selalu bersinggungan dengan apa yang apa itu apa sih rockstar gitu tuh, kayak star syndrome astaga. Dan gue pernah ada di fase-fase itu kayak star syndrome, merasa padahal baru jadi model 2 kali udah merasa Kendall Jenner aja gue, padahal baru basah-basah kaki. Baru basah kaki gitu. Iya, masa-masa itu ya pasti ada lah ada gitu. Dan terus, akhirnya lu percaya kalau ini adalah bagian dari doa dan dari doa sama gue, dan ada usahanya gue juga sih, karena beberapa kali kayak sempat maksudnya dihadapin dengan kenyataan gitu, bahwa ketika gue gak punya duit, gue gawe pabrik aja kan. Cuman kan gue mikirnya sayang banget nih kalau gue cabut dari sini, padahal tinggal selangkah lagi loh gitu. Dan sampai sekarang gak selangkah lagi, masih banyak aja. Masih banyak langkahnya ya. Ternyata itu belum finish nih gitu. Iya. Ternyata masih luas industri. Sama lah kayak lu juga di stand up gimana. Ya ini maksud gue, makanya pada saat ya dulu gue kenal lu, terus kita ngobrol, gue tuh ngerasa kayak ada kesamaan gitu. Gue juga sama kan, dari kabupaten dia dari kota kecil gitu. Dia punya harapan yang besar dan melawan keinginan orang tua yang kolot gitu. Asli. Itu tuh yang melawan itu. Maksud gue masa-masa sulitnya ada di situ tuh.
kurang percaya dari orang tua, itu jadi batasan gue, tapi gue tetap kekeh gue bisa kok gitu. Dan ternyata berat juga gitu untuk untuk ngebuat orang tua tuh percaya sama apa yang kita lakuin tuh. Nah itu dia tuh. Berat sih. Nah ini gue balik lagi lagi soal, ternyata gue baru sadar, ya gue lupa soal sebelum skateboard lo ada jadi film lah, pemain film lah. Awalnya tuh gimana tuh bang main film? Nah film, jadi kalau gue berkarir tuh gue ngasih tenggang waktu. Itu 2000 berapa ya? Film 2016 kalau nggak salah. 2016 start. Iya. Jadi gue di 2015 gue mikir, 2016 gue eksekusi, gue harus masuk ke scene film gitu. Dan gue tuh bukan yang ikut casting. Kalau gue gak pernah mau ikut casting. Gue tuh harus nongkrong dulu, main dulu sama teman-teman filmnya, biar bonding aja sih. Nah saat itu kebetulan temen SMK gue kuliahnya di ISBI. ISBI Bandung ya. Dia ngambil jurusan sinematografi kan, film dan televisi kalau nggak salah. Terus cukup apa ya, kayak gue punya proud sendiri ternyata gitu untuk main ke kampus itu. Dan sampai sekarang gue masih ngerasa bahwa gue lulusan ISBI padahal mah gak kuliah. Karena nongkrong itu tadi. Jadi awalnya di film gue nongkrong sampai akhirnya, lu percaya gak sih sama temen lu gitu, gue mau dong main film, ajak gue gitu. Padahal mah wah takut banget tuh, deg-degan kalau jadi main film. Udah ternyata dikasih kesempatan untuk mainin. Terus sering dilibatin buat tugas-tugas akhirnya. Dari situ ya. Dari situ. Pokoknya gue berkarir di ISBI itu gimana caranya gue dari ekstras harus jadi pemeran utama. Itu gitu. Impian lo? Impian gue. Terus dari ekstras berapa film, kok gue dapetnya ekstras mulu ya. Nah suatu hari dapat film syutingnya di Aceh. Gue dikabarin malam. Besok paginya berangkat. Gue kira jadi ekstras ya. Ternyata jadi pemeran utama 33 scene kalau nggak salah. 33 scene. Amin 1 baru dikabarin. Amin 1 dikabarin. Jadi gue pilihan gitu. Jadi pilihan. Si talent di sononya gak bisa. Gue dipanggil 33 scene. Ini ngapain aja. Tapi dialeknya Aceh Gung. Wah gila kata gue. Tapi gak apa-apa ya, mungkin gue ke saat itu ya udahlah gak apa-apa, gue ambil aja. Gak banyak mikir, gue gak banyak mikir kayak udah gimana ntar aja, gue ambil aja itu. Nah dari situ ternyata ngebuka jalan-jalan gue yang baru. Tiba-tiba ada kampus Telkom yang lain ngajak bantuin tugasnya. Wah dan itu lumayan, wah ini gue mulai naik ke permukaan tuh. Nama lu sebagai talent, sebagai aktor. Sebagai aktor. Akhirnya kemana-mana lah. Dan ya itu dari situ aktor, model, terus sekarang balik lagi ke menjadi seorang videografer. Gue film pertama lo. Pertama dari kampus itu. Film pertama dari kampus tuh judulnya Timbang. Gue masih ingat semua lah. Kalau yang jadi orang gila itu tugas iklan layanan masyarakat. Pertama tuh tugas iklan layanan masyarakat, terus ke film Timbang, habis dari film Timbang tuh ke Ilang, dari Ilang ada kontrakan, ada banyak lah, pokoknya film-film kampus lah, anak-anak kampus sampai jadi turun-temurun tuh. Kan gue masuk di angkatan 2014 tuh. Jadi ke bawahnya jadi ikutan, gue dipanggil mulu sama teman-temannya. Sama junior. Udah talent si Agung, udah gila si Agung aja gitu. Nama lo di ISBI naik lah ya. Lumayan saat itu sebelum pandemi. Cuman hancur ketika pandemi. Gue ada berapa 3 film kalau nggak salah. 3 film layar lebar yang cancel karena gak jadi produksi kan. Gara-gara pandemi. Dan di situ gue memutuskan kayak udah deh, stop deh kayaknya. Gua gitu. Lu mau beralih ke model. Masuk kolam yang lain. Dan Bang, sorry ya, gua cut. Ini soal film tadi layar lebar. Sambil minum ya? Boleh. Soal tadi film layar lebar menarik. Pernah nggak akhirnya lu coba masuk? Nah itu pernah itu pertama kali dalam seumur hidup gue ikut casting. Akhirnya casting di sini. Akhirnya casting karena saat itu tuh film Cowboy Kampus. Cowboy Kampus Speedy Bike. Nah, gue ikut casting gitu. Karena kan look ITB, look anak-anak ITB, gondrong, seni rupa ITB. Gue pas nih masuk.
Masuklah gue casting ternyata disuruh orasi gue saat itu. Terus casting orasi, pas gue lihat temen gue yang tinggal di Pandal itu di Panas Dalam ngasih tahu, lu jangan ribut-ribut ya, lu masuk. Oh ya udah gue aman berarti gitu. Masuk tuh berhasil. Nah pas masuk si Cowboy Kampus ternyata malah reuni, ada Jason Ranti di situ, semua teman-teman juga semuanya di situ. Ya masuknya akhirnya balik lagi ke teman-teman yang lama juga. Yang lama juga. Ya, makanya gue di situ gak perlu lah gue masuk apa namanya, masuk kuliah atau apa-apa, yang diperluin ternyata relasi nih gitu. Aja gue sibuk nyari relasi aja udah terus. Itu yang gue benerin lo bang, maksud gue di saat ya kayak gue deh, di kepala gue ya untuk jadi aktor, untuk jadi kerjaan-kerjaan yang lo jalanin sekarang, gue pikir tuh ya harus sekolah gitu loh. Ternyata enggak, itu loh yang gue belajar dari lo. Ternyata enggak, setelah dipikir kan, kalau gue kan mikirnya kalau sekolah jauh pak biaya gitu. Gue ngelihat bapak gue aja yang cuman sekedar seorang petani, emak gue aktivis sosial doang. Wah untuk biaya susah banget. Makanya sempat mau kuliah nih, mau kuliah di sastra Inggris gitu di UIN. Tapi nggak lolos juga gue. Oh nggak lolos? Nggak lulus, sorry. Nggak lulus. Berarti udah ya? Udah, tapi nggak lulus. Karena ternyata jiwanya itu gue di ISBI ini. Akhirnya gue seneng nongkrong aja, malah nongkrong aja terus di ISBI. Sampai pagi. Akhirnya malah ngestimulus, gue gak pernah menyesali kehidupan, ternyata itu menstimulus gue untuk berpikir kreatif aja sih. Karena lingkungan aja. Dan gue selalu dapet lingkungan yang pas. Yang pas. Iyalah, gue percaya itu lingkungan yang pas, karena untuk sampai kayak lu ya, support mereka, lingkungan tuh pengaruhnya besar lah sampai sekarang. Film layar lebar tadi, Cowboy Kampus, ada lagi selain Cowboy Kampus? Aduh apa ya itu, gak tayang sih sebenarnya. Oh ada tapi gak tayang? Ada tapi belum beres syutingnya, sampai sekarang belum beres. Karena gak tau lah kok di hold apalah ceritanya. Sampai era ada 3 film tawaran di pandemi, gagal produksi gara-gara pandemi. Sekarang peraktoran ini masih sih harusnya kalau ada tawaran. Tapi sekarang gue malah karena gue belakang layar juga, kalau gue nunggu callingan orang, wah nggak bisa nih gue bilang. Akhirnya gue coba bikin sendiri lah, tipis-tipis buat di Instagram, buat gitu, buat ngisi estalase. Gue, anjir berada di Instagram udah mulai sakar nih. Isi Instagram aja sih estalase gue dagang, bahwa kalau di Instagram kan gue kayak gue sebagai model dan gue sebagai aktor aja. Belakang layarnya gak pernah gue post di Instagram. Itu cuman orang-orang yang tahu aja dah udah gitu. Ya gue udah lihat lah Instagram sekarang. Kalau kasih tahu Instagram lu dulu bang, coba bang. Kalian mau lihat? Ada ya, kalau ada yang mau lihat Instagramku Agung.Dirawan, kalau ininya Agung.Dirawan. Ya itu nggak dikunci, kalau lu mau lihat-lihat aja silahkan. Boleh. Estalase dagangan gue. Itu karya-karyanya bang Agung, sangat lah di situ. Oke, dari aktor, baru dah akhirnya ke skateboard ini, yang membuka peluang lu untuk menjadi model. Yoi. Dan kalau permodelan sampai sekarang masih ya? Masih, cuman sekarang kayak gak terlalu banyak sih guanya. Karena sibuk juga di belakang layar kan. Gua videoin band, ada 2 band yang gua pegang. Yang satu jalan sama Tuan 13, kadang itu pun yang satu sama Adams jalan, Tuan 13 jalan, gua bentrok. Ada tawaran model iklan gitu-gitu, pas gua lihat tanggal, aduh syutingnya nabrak lagi sama manggung, nggak bisa gua gitu. Ya sekarang lu kan ada di balik layar juga ya. Kalau permodelan sejauh ini aman-aman aja? Kan lu tadi sempat mention soal kayak gue selalu menargetkan karir-karir gue, kayak film coba buat lu kurangin. Berarti kan udah lu targetin kan? Oke, kalau model tuh udah gua kurangin pas masuk 2024. Masuk 2024. Jadi model tuh umurnya sampai 2023 aja udah Agung sebagai modelnya. Oh gitu. Dari 2024 ke sini gue cuman sebagai KOL aja. Jadi kalau ada yang ngasih, misalkan ada gue tuker konten dong sepatu gitu, itu bisa. Kalau gue misalkan untuk jadi model dipanggil brand, gue pilih-pilih sekarang. Kayak misalkan ada di Bandung, gue harus milih kan, ngitungin waktu juga sih. Gue sekarang lebih ke manajemen waktunya sih gue yang susah. Kalau bisa semuanya gas aja semuanya. Iya, ini mah soal waktunya aja, lu ada apa enggak, sempat apa enggak gitu ya. Kalau ditanya lu mau narik semua ya, tarik semua bisa kalau cuan bro. Iya. Itu balik lagi ya, cuan. Nah, ini bang, soal akhirnya di balik layar ini
Tuan 13. Nah, Tuan 13. Dari mana sih, Bang? Nyusun kata gue itu nyusun dari si skateboard. Iya. Gue jadi model, gue kenal sama Domdom, terus gue ngelihat ada Indra Domdom tuh DJ-nya si Tuan 13. Oke. Gue ke Domdom ngomong, masa iya sih sekelas Indra Domdom gak mau ada krunya. Oke, ya. Jadi gue lari ke si Westwave ini sebagai kru Domdom awalnya. Sebagai kru Domdom, akhirnya Domdom ngomong tuh ke Resa namanya ada. Resa tuh roadman-nya si Tuan 13, anak Westwave juga. Si Agung tuh videoan juga gitu. Udah ngobrol-ngobrol videoan, ya udah gue langsung diajak salaman dari situ. Ya udah bikinin video klip lah satu, salaman kapan? Lusa. Jadi gue gak balik tuh beres manggung itu, jadi langsung konsep. Anjir bikin video klip yang pertama kali. Itu pertama kali gue bikin video klip dan ilmu gue tuh seadanya gitu. Sumpah gue modal nekat aja gue ngambilnya. Lu iyain aja. Karena secara mungkin secara teknis gue udah tahu nih, setting kayak gini. Cuman kan kayak hal-hal yang bikin storyboard yang gitu-gitunya kan perlu belajar. Iya, perlu belajar gitu. Akhirnya ya udah gue pakai cara gue aja. Gue bikin storyboard cuma di PowerPoint gitu. Ini storyboardnya kayak gini, ntar ceritanya kayak gini. Dan untungnya di Westwave ini pada percaya kan. Gue percaya, akhirnya dikasih kesempatan. Dan tugas gue yang memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik mungkin gitu. Akhirnya lu jalanin jadi videografer, bikin video klip, dan sekarang malah jadi videografernya si Westwave ini. Sekali sambil colok-colok lah, colok-colok DJ. Dari tahun berapa tuh Bang lu memulai ini? Itu tuh pas 2020 kalau nggak salah. 2020? Pada saat pandemi berarti ya? Pandemi banget, pas pandemi. Sampai sekarang nih? Sampai sekarang. Wih. Pandemi tuh setahun pertama PSBB, tahun pertama masih ada panggungan tuh online. Tahun keduanya gak ada. Akhirnya ya udah disitulah gue mulai mikir kayak anjir industri Jakarta sebegininya gitu, hustle gitu. Udah dari situ ya udah berjalan aja. Sekarang gue berjalan aja ke apapun. Ketika gue gak punya duit berarti gue harus konsep apa. Nah itu tuh salah satu yang gue suka dari lu. Kayak misalkan ya lu berkarir di industri kreatif, tapi lu juga ngukur. Maksudnya kita semua berkomitmen nih, orang-orang yang kerja di industri kreatif, kayak ada masanya di mana kita laku dan punya uang, ada masanya di mana kita nggak laku dan nggak ada uang. Nah yang gue suka dari lu adalah ketika udah masuk ke momen di mana wah uang gue mulai berkurang nih, lu tuh harus memikirkan sesuatu. Gue harus buat apa nih biar uang gue masuk lagi gitu. Nah itu yang gue suka dari lu tuh langsung gerak gitu tuh. Karakter bro itu. Itu tuh gue harus belajar dari lu soal itu tuh. Karena gerak gitu. Kalau gue tinggal di Sinumbra mungkin kayak gue gak akan mikir gitu. Karena kan di Sinumbra lu makan tinggal metik. Tanaman ada apa. Kalau di Jakarta kan gue makan gak bisa. Harus beli warteg, harus beli goreng atau apa gitu. Itu pakai duit dan ya senjata gue cuman di industri kreatif ini gue memikirkan sesuatu, bikin konsep, terus pitching, jualan, dagang. Kalau misalkan dapat kerjaan yang gede, karena kapasitas gue terbatas, tenang masih ada teman-teman. Gue gitu, ada teman-teman yang bisa bantu. Oh yang ini gue nggak bisa nih, gue punya temen yang ini dia bisa gitu. Ya lu pakai lah akhirnya relasi-relasi ini. Ya itu akhirnya ternyata hidup ini adalah kolaborasi. Gitu. Ya lu bisa pakai banyak hal. Dan ya itu gue baru bisa ngegunain relasi gue tuh cara menggunakan relasi tuh kayak gini ya gitu. Gue yang nggak bisa apa-apa, tenang ada temen gue yang bisa ngoperasiin kamera, yang bisa ngedit. Gue konseptor aja gitu. Karena kalau gue ngambil kerjaan mereka jauh ketinggalan gitu. Misalkan gue ngambil jadi DOP tiba-tiba gue kalah sama si Augie, gue kalah sama teman-teman gue yang lain gitu. Akhirnya gue punya konsep gitu, BM aja. Ya udah perlu matengin aja di konseptor ini. Kalau yang lain lah gitu. Ada, bagi-bagi aja. Tapi lu harus sedikit-sedikit belajar gak sih kayak DOP atau? Ada lah sedikit-sedikit lah ya. Kayak itu. Karena apa ya, kalau dulu kan gue mikirnya kenapa gue harus belajar. Kalau dulu mikirnya industri itu statis. Gue mikirnya kayak harus sesuai dengan materi yang dikasih. Ternyata pas gue ngeliat orang-orang desain, ketika dia bikin film, bikin apa, ternyata lebih beyond gitu. Secara shot,
secara apa, akhirnya gue harus ngulik juga. Cuman nguliknya bukan ngulik yang sesuai textbook lah. Gue nguliknya enggak, gue pengennya shotnya kayak gini nih, gue pengennya kayak gini, jadi lebih ke BM aja sih gue sebenarnya. Makanya lama kalau syuting sama gue lama banget karena banyak BM-nya. Nah makanya kalau ada produksi yang cukup sulit ya lu menghilang lain-lain deh gitu, jangan gue nih karena ini juga kejar dan segala macam gitu. Nah itu tadi Tuan 13. Nah Adam ini juga. Wah ini menarik. Oh belum beres ya cerita Tuan 13 ya? Iya Tuan 13 juga belum. Ya udah Tuan 13 akhirnya gitu jalan sampai sekarang, dan sekarang gue bersama Reza ini buka PH juga akhirnya. Buka PH? Bikin PH. Oh iya. Bikin PH lah. Iya. Kecil-kecilan sama dan gue cuman bertiga, Reza jadi produser, gue kreatif direkturnya, si Sam editor. Gitu aja. Dan ini jalan sampai sekarang juga ya? Jalan. Lagi alhamdulillah sih jalan. Lagi oke. Gitu. Terus apa lagi ya gue ya? Terus bisa ke Adams tuh. Bisa ke Adams gara-gara gue kenal sama Indra. Namanya Indra yang punya brand Penny, kalau lu pernah dengar, Penny Jakarta. Nah gue diajak sama dia karena sebelumnya pernah ngedevelop YouTube-nya si Marsanda bareng Indra. Gitu. Oh pernah ngedevelop YouTube-nya Marsanda, jadi relasi baru. Terus pas udah beres gue cabut karena saat itu cuman serunya gue cuman bikin 10 episode doang, udah beres episode lu tinggal terusin nama yang lain, gue cabut cari yang lain lagi gitu. Kalau gue di situ-situ doang mah gak jadi apa-apa Pak. Ya terjebak akhirnya. Terjebak kayak ya udah di situ-situ aja bosan. Akhirnya gue lari masuk ke yang lain-lainnya, diajak lagi sama band sama Adams ini sama Indra lah. Gue kira itu pun cuman jadi tim tim pengganti saat itu. Gue masih ingat 9 Juni gue dikabarin 11 Juni manggung ketiga, tiba-tiba gue dikirimin jadwal. Pas gue lihat, jadi serius ini Desember 2024 nih jadwal sampai Desember 2024 sampai bulan akhir ini. Wah gila, gue jadi benerin tanggal kan, semuanya jadi berantakan dulu. Cuman kesini udah mulai enak lah, udah ke-manage ya. Flow lah. Kemarin kan kaget karena busetnya hampir tahun nih. Maksudnya gue juga ada agenda nih. Jadi ketubruk-tubruk gitu kan. Kesulitannya kemarin di situ gitu. Cuman kan rezeki ya. Iya lah harus diterima Bang. Sikat aja. Ini ilmu baru lagi masuk. Nah The Adams, lu sebagai apa? Videographer. Semuanya ya? Semua. Gua menobatkan diri jadi 100% videographer lah. Karena foto ternyata gua gak bisa. Gue terlalu seneng nge-capture kayak realita para pemain terus lebih seneng ini sih ngerekam orang ngobrol, humanis lah. Itu human interestnya lah gue seneng. Kalau foto gue sering ketinggalan karena sering meleng gitu. Kasihkan. Kalau itu kan lu bisa sambil nonton juga kan. Nonton seneng lah. Makanya kenapa di video. Udah jalan berapa lama Bang lu? Video 2000 berapa ya sama Adams? Udah mau 2 tahun itu. Udah mau 2 tahun? Udah mau 2 tahun. Juni itu 2 tahun gua. Juni tahun depan 2 tahun. Gitu. Jalan terus. Kemana paling jauh? Jauh. Kalau dari manggung ya Thailand. Paling jauh. Kalau Indonya kayaknya semua udah ada. Indo semua udah? Batam doang gua yang belum. Batam. Nah itu gua tuh berada di lingkungan yang pasnya itu adalah kalau sama Edem kan kota-kota besar tuh manggung. Adalah kota-kota ketiganya gitu. Nah kalau sama si Tuan 13 kan movement kan kayak acara-acara skena lah. Yang bukan skenanya, skena aja. Skena lebih ke pelosok-pelosok tuh lebih seru gitu. Jadi gue berada di 2 scene yang pas. Ini yang skena, ini yang kota-kota besarnya. Besarnya. Maksudnya akhirnya semuanya lu alamin gitu kan. Benar. Dan ini yang mungkin jadi warna lu sampai sekarang gitu. Bisa jadi itu. Ya itu tuh yang gue suka. Tapi Bang, dari semua banyak kegiatan lu banyak banget. Banyak banget. Gue gak sadar sampai tiap hari. Ternyata gue balik jam 3 subuh, jam 4 subuh. Gue kalau ngeliat lu nih orang kegiatannya banyak banget sumpah. Gue gak nyangka jadi sibuk. Ternyata pengangguran aja, kalau pengen sibuk jadi pengangguran aja. Jadi mikir terus kan gue, wah ini ngerjain apa lagi gitu. Nah ini gue ada pertanyaan, dari semua ini,
Kalau lu boleh sebut 1 atau 2 mungkin orang yang membantu lu gitu, sosok siapa Bang? Untuk karir lu ya? Wah nggak 1 atau 2 sih, banyak semua. Banyak. Justru ya itu semua orang yang sama gua tuh ngebantu sih. Kalau yang ngebantu dari kecil banget ada Om Billy namanya. Om Billy. Dia yang punya rumah media tuh PH juga sih. Iya. Saat itu gue masih gelandangan lah, banyak orang yang nggak percaya sama gue. Di Bandung berarti ya? Di Bandung nih. Terus tiba-tiba si Om Billy itu, udahlah ke Rumed aja. Nah akhirnya gue ke Rumed, gue yang nggak bisa ngedit, gue nggak punya device, nggak punya apa-apa. Tuh pakai aja komputer, gue ngedit wedding saat itu. Gue ngedit wedding di situ. Udah akhir ujung-ujungnya gue harus mulai aware lah, gue harus punya device kalau gue pengen kerja di sini. Akhirnya gue invest. Bisa juga. Nah, dia salah satunya orang yang berpengaruh lah karir lu sampai sekarang ya. Sama ya kalau Jakarta banyak banget lah semua relasi. Kayaknya berpengaruh lah ke gue. Nah, Jakarta, Bandung, Jakarta. Ke Jakarta tahun berapa lu Bang? Ke Jakarta tuh tahun 2014. Gue kerja di Dufan saat itu. Serius? Gue motret. Sebelum motret di Dufan tuh, jadi Dufan tuh bikin merchandise. Ada lagi aja, ya ampun. Merchandise, bikin mug. Jadi foto-foto orang yang naik wahana dicetak di dalam mug, di gelas mug itu kan. Akhirnya gua kerja di situ ya pas keluar dari si kabupaten itu. Gua kerja ke situ, ke Dufan, naik ya motret yang naik wahana gitu-gitu. Yang itu benar-benar gue masih into the wild, masih wild lah gue. Yang datang ke Jakarta gue gak bisa beli McD aja, gue gak bisa pak. Gemeter gue suruh, karena kan kalau di tempat gue ya udah beli, gue tinggal ngomong nih beli ini. Gue gak pernah ada yang ngajarin gue. Gue tuh ke kota Bandung aja deh, lagi SMA 3 kali paling. Ke kota Bandung main ke kota Bandung cuma 3 kali doang selama 3 tahun sekolah. Jadi gue gak tahu tuh, gak ada yang ngajarin gue beli nonton bioskop gimana caranya. Maksudnya kegiatan-kegiatan orang kota tuh gue gak tahu. Gitu. Lu buta akan hal ini lah. Sampai akhirnya gue deket sama cewek itu ceritanya. Deket sama cewek. Dia minta dibeliin McD. Gue masa iya gue bilang kayak, aduh gue gak bisa lagi beli McD. Padahal gue tinggal ngomong aja sih saat itu. Dateng lah gue ke McD, terus anjing gemeter banget loh. Mau beli, ini gimana ya? Terus itu tulisannya apa, yang itu tuh apa gitu. Gue lebih gak ngerti maksudnya, kalau gue pengen makan itu tuh gue harus sebut apa. Gitu. Akhirnya ya udahlah, gue balik lagi, kayaknya harus bareng kamu deh belinya. Jadi gue ngeliatin dia, oh gitu cara belinya gitu. Ya lu belajar dari cewek itu ya. Tapi gue diputusin sama dia pas nonton bioskop. Karena gue gak bisa beli tiket bioskop kan. Jadi ya orang hutan, orang perkebunan, disuruh ke tempat gitu kan gue gak tahu ya. Ini gak paham nih. Beli tiket gimana, akhirnya yaudah kamu beli dulu, gue ada yang mau diambil di parkiran. Karena waktunya mepet, dia udah harus masuk dulu kan. Dia ngabarin gue, ya udah kamu masuk duluan aja, gue nunggu di parkiran. Sampai beres film aja. Beres itu dia marah, cabut, udah gue putus dari situ. Perkaranya cuma gara-gara lu gak tahu dia pesennya gimana. Kalau sekarang udah lepas tangan gue, makanya dia nyesel ke gue. Karena udah 10 tahun di Jakarta masa iya. Udah lepas tangan gue, terus sekarang bisa sambil main handphone gitu kan. Nah ini menarik nih, gue baru denger juga cerita lu soal lu berarti gawean tuh banyak di awal di Jakarta ya? Gak langsung ke industri kreatif ya? Enggak langsung. Itu pun ya itu kayak gue ke Dufan, gue kerja di Dufan. Suasana kerja di Dufan tuh enak banget sebenarnya, enak banget. Kalau gue gak cabut, gue stuck di situ aja, dan temen gue masih ada yang di situ, ya udah masih gitu-gitu aja gitu. Gue harus cabut nih, gue harus keluar karena gue gak mau gitu-gitu aja sih intinya. Gue lanjutin lagi, jadi gue yang sekarang tuh perjuangan dulu tuh sempat terhenti, gue lanjutin lagi gitu-gitu aja sih. Kerja di hotel juga pernah gue. Di Jakarta? Iya ya itu beres dari Dufan, gue kerja dulu di hotel. Di hotel itu gue ditanya kan pas sama HRD, bisa lu apa? Gue bisa motret, bisa ini. Ya udah masuk sama tim marketing aja saat itu gitu. Tapi gue nggak mau lah di situ. Gue sering banget kerja di situ. Gue nanya, kalau kerja yang beres-beres apa tuh, gitu kan?
Oh itu housekeeping. Ya udah gue mau itu. Aneh tuh. HRD-nya aneh, kenapa lu ngambil kerjaan itu? Karena gue gak mau mikir kan. Kalau gue kerja fotografer, videografer, nyampe rumah gue harus ngedit. Sedangkan gue gak punya laptop saat itu, gak punya device lah. Wah enggak lah, gue mending housekeeping aja, kerja tenaga, sapu-sapu beres, pulang hahaha. Udah santai lagi kan. Cuman kuat 2 bulan lah itu. Di hotel itu? Ternyata gue gak nyaman. Itu pilihan loh, ternyata gue gak nyaman itu. Nah gue kira ya, dari perjalanan di Bandung, sosok lah bisa dibilang, ke Jakarta, gue pikir kreatif industri juga gitu. Ternyata enggak ya, lu masih struggle lagi di Jakarta dari nol berarti Bang lu? Nol banget, makanya itu from zero to hero. Bandung nol, Bandung finish terus sekarang Jakarta nol, Jakarta finish gitu aja. Gue pikir nyambung gitu. Gue ke Jakarta pun cuman kayak pengen ngelihat Jakarta kayaknya terang banget ya. Kan di rumah gue lampunya ya udah kota perkampungan gimana sih, gelap gitu. Kayak kalau gue ke Jakarta, wah terang banget nih. Bawa motivasi apa lu untuk berangkat ke Jakarta Bang? Motivasi gue cuman, gue pengen bukan kayak buktiin ya, kayak kalau gitu minta validasi banget. Kayak gue cuman pengen ngasih tahu aja, kayak ketika lu bermimpi itu, orang-orang di daerah gue sih khususnya, ketika lu bermimpi lu jangan takut gitu. Selama lu berusaha untuk mimpi itu akan jadi gitu aja sih. Gua kayak karena gue mimpi yang tadi pengen jadi sutradara, terus pengen jadi model apa, dan industrinya semuanya di Jakarta, dan memaksakan gue harus ke Jakarta. Kalau gue di Bandung ya kan gitu-gitu aja terus, susah gitu. Itu gue ya, kalau seandainya nih ditaruh di gue udah kerja di Dufan misalkan. Kayak dan lu sempat bilang kalau itu enak kan, lu nyaman di sana gitu, banget. Lingkungannya semua nyaman gitu. Gua kayaknya bakal bertahan di situ. Karena zonanya. Kalau gua tuh gimana caranya gua aman. Itu tuh yang masih ada di kepala gua nih. Dan ini gak ada di kepala lu Bang. Lu tuh gua gak bisa di sini. Karena kalau gua menempatkan zona nyaman itu, bukan gua yang harus terus di situ. Ngerti kan? Jadi gua nyiptain zona nyaman gua di setiap titik. Kalau gua gitu, gua harus nempatin, misalkan ada zona nyaman gua sama anak-anak skateboard. Ada zona nyaman gua sama anak-anak film. Zona nyaman gua sama anak-anak musik. Jadi nggak stuck di zona nyaman yang satu. Kalau gua stuck di zona nyaman yang satu, ya gua gak akan berkembang, ya udah gua gitu. Iya bakal aja. Begitu. Relasi gua cuman itu aja. Jadi gua kayak, jadi biarlah kayak si zona nyaman sama ini. Oh ketika gua ini udah nyaman banget nih, ini pasti gue cabut. Iya nyaman udah nemu nyamannya, gue cabut. Gue cari nyaman yang lain. Sama halnya kayak gue di Bandung, gue cabut dari Bandung gitu, kayak gue terlalu nyaman nih di Bandung nih, gue cabut. Kalau untuk sekarang kan bagi gue gak relate Bandung. Kerjaan gue di Jakarta. Iya di Jakarta. Bandung sisanya romantisme aja. Nah akhirnya beralih lah si zona nyaman itu buat romantisme aja. Jadi ketika gue ke Bandung, gue bukan untuk kerjaan, gue untuk hahaha. Suatu hari ada pun kerjaan, ya kerjaannya hahaha gitu. Lu yang menciptakan zona nyamannya dengan beda tuh. Ini bro, ilmu lagi aja itu. Kayak gitu. Nah, tantangan terbesar untuk lo berkarir ini judi Bang. Oh gambling banget. Lu sadar ini judi gak? Makanya orang bodoh banget sih, kayak gue sempet ngebodoh-bodohin diri gue sendiri kayak. Oh iya, lu ada momen itu? Ada lah, bodoh banget gue ngejalanin hidup gue dengan gambling ya. Itu judi nih. Gue besok berpikir kayak gue pengen punya mobil lah besok. Kerjaan dari mana? Gue gak punya kerjaan gitu. Nabung dari mana? Cuman kayak gue tuh orang yang selalu manifesting ya. Invest keinginan aja. Invest keinginan yang gue pengen itu, gitu aja sih gue. Iya pelan-pelan. Gitu. Terus tadi apa, sorry kenyamanan ngobrol. Tantangan lo berkarir yang soal judi gitu. Maksudnya meyakinkan diri sendiri, kayak lu sempet ragu kan? Ada gak sih sempet ragunya lu? Ada banget. Tantangan berkarirnya cuma satu sih, kita ngelawan diri kita sendiri aja gitu. Kayak ketika lu udah dapat kerjaan, kan beres syuting capek, terus harus langsung ngedit tuh, itu pilihan aja gitu. Kayak lu mau gimana dengan hidup lu gitu.
Cuman gitu aja sih, tantangan gue yang terberatnya adalah diri gue sendiri melawan konsisten itu. Nah itu tuh ya, melawan yang konsisten. Yang susah kan konsistennya ya. Iya. Itu aja sih gue. Sampai sekarang masih. Iya masih melawan itu. Masih melawan itu, kayak gila lu bangun masih jam 12. Iya. Gimana kerjaan beres gitu. Akhirnya gue mau gak mau harus bangun pagi. Iya. Sekarang lagi nerapin apa ya, kayak pola hidup yang bener dah. Iya, yang oke. Karena mulai mikir umur semakin tua, kalau gue masih tetap jadi kerja di orang gitu. Maksudnya bukan kerja di orangnya, lagi freelance itu capek pak. Makanya harus bikin company gitu-gitu. Gue tantangan terbesarnya yaitu kayak ngelawan rasa malas gue aja ya. Sih. Dan bisa lah, mungkin yang memotivasi adalah ya gue pengen jadi gue yang oke, versi gue yang oke, makanya gue harus konsisten, gue harus lanjut gitu. Kalau tantangan-tantangan dari orang-orang sebelah pinggiran itu gue gak ngedenger itu sih. Karena mereka belum tentu tahu apa yang dibawa sama kita. Movement apa yang kita lu buat gitu. Nah bang, ini gue ada pertanyaan lagi soal, udah ada perubahan dari lo nih, dari 2014 pertama kali lo rantau, lo gak tahu cara pesan McD gimana, sampai menjadi lo yang sekarang. Dari awal lo rantau kan beda lah, lu sebagai sosok beda. Sekarang lu balik lagi, apa reaksi mereka? Tetap aja gue di mata mereka. Nah itu senengnya gue sama temen-temen. Sebenarnya gue tuh gak seneng sama teman-teman yang kenapa harus canggung sama gue gitu. Padahal gue ada gap jadi ada gap, kayak contoh misalkan teman-teman SMP gue kenapa gak SMA lah, teman SMA lah yang jangan jauh-jauh. Teman SMA tuh pada kayak untuk sekedar nanyain kabar aja mereka canggung loh. Oh iya. Sumpah canggung banget, kayak kenapa sih pada canggung? Ya lu artis gini, disangka aja gue padahal sama-sama aja ya. Itu balik lagi ke tadi zona nyaman. Gue punya zona nyaman bareng lu pada gitu. Ya bisa santai harusnya. Jadi kayak ketika gue ketemu sama teman-teman SMP, teman-teman ya gue berperilaku sebagai teman-teman SMP dia. Di zaman SMP saat itu gitu. Gue ketemu sama teman-teman SMA ya pasti yang diobrolin seputar SMA. Anak-anak SMA kan kayak beda lagi kalau sama orang-orang kuliah, sama teman-teman kuliah lah saat itu. Yang diomongin pasti soal proyek ke depannya mau kayak gimana gitu. Jadi ya reaksi mereka ya tadi nggak lu harapkan juga ya, harusnya bisa santai aja, gitu. Karena gue bisa kok menjadi gue masih jadi yang kemarin kok gue gitu kan gitu. Maksud gue kenapa canggung kenapa apa gitu. Dan gue tuh cukup sering kayak lu apa kabar gitu. Ke temen semua temen yang gue kenal gue pasti nanyain apa kabar lu, gimana kabarnya nih, gini udah lama gak ngobrol gitu. Sama kayak bareng lu juga, tiba-tiba diajak ngobrol di podcastan. Gue penasaran, maksudnya gue pengen cerita, banyak nanya lah kalau lo gitu. Kadang kan kalau misalkan ketemu ya cuma ngobrol-ngobrol sedikit gitu. Ya makanya sekarang masa lu gak ada sih bang sejam ke Cikarang ngobrol ayo pakai kamera. Terus juga kalau kangen kan tinggal ngeliat itu beres. Iya. Nah bang, rencana lu ke depannya ada apa nih, target apa, impian lu mungkin? Rencana kedepannya gue sekarang lagi mau mulai pengen pameran, lagi pengen bikin pameran. Satu hal yang gak pernah gue lakuin dalam hidup gue adalah pameran. Gue pengen, gak tahu sih masih mikir-mikir ya, kayak pengen pameran foto sama video ditambah instalasi sih. Oh iya. Itu aja gue pengen nyoba aja. Ada target nih. Target sekarang. Pengen lu kejar dengan dalam waktu dekat ini. Karena sekarang tuh kan jarang gitu kayak sih. Bukan jarang, mungkin ada, cuman guanya yang gak update kayak si fotografer bikin pameran, bikin apa sebuah konsep gitu, kayak gue pengen lah di situ gitu. Ya makanya untuk nyari pasar baru lagi gitu. Di Jakarta ya? Di Jakarta. Bandung enggak? Kalau bisa keliling lah, Amin. Bandung juga lah bang. Bandung pasti. Iya rumah itu. Bandung lah pasti. Bandung tuh rumah. Gak pernah bisa meninggalkan Bandung kayak. Iya. Bandung ngebekas lah Bandung buat lo gitu. Bandung Jakarta. Lumayan banyak pelajarannya sih di Bandung. Kalau harapan yang besarnya, kalau itu kan ya ini dalam waktu dekat mau lo kerjain. Harapan yang besarnya lo mau jadi lo dalam versi apa? Harapan terbesar gua jadi Agung yang gini aja sih, yang lebih apa ya, harapan gua mah gak muluk-muluk lah gua. Gue susah banget aja.
Gue pengen merdeka aja udah itu. Pengen Harapan merdeka terbesar gue pengen berkarya masih bebas aja Iya. udah gitu. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Gak ada yang ngebatasin lo? Gak ada. Iya, gue pengen berkarya terus. Karena gue membawa semua keresahan gue aja itu. Harapan gue sih. Oke. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir gue ya. Lo melihat industri kreatif sekarang seperti apa? Cepat banget. Cepet banget. Kayak industri kreatif sekarang kayak gue baru punya ide. Iya. Gue baru punya ide, pas gue lihat di explore, anjir udah ada yang bikin. Iya, gue sepakat. Iya lagi. Sumpah kayak semuanya serba cepat. Iya. Lu baru kepikir, wah punya ide ini keren, pas gue lihat, wah udah ada yang bikin. Makanya apa ya, gimana ya industri kreatif sekarang harus kitanya aja yang otentik sih. Oke. Udah mempertahankan karakter benar, aja udah. Karena kalau mau bikin yang bagus mah banyak yang bagus gitu. Iya, itu autentik gitu ya yang PR. Itu aja. Dan apa ya, gua bentuk industri kreatif sekarang susah banget sih. Dan semuanya juga didominasi sama anak-anak stand up loh. semua apa ya, semua industri ada orang stand up-nya semua. Iya lagi ya. Itu rencana awal kita. Dan itu sukses gitu. Iya, gitu. Paling gitu. Tapi bisa lah bergerak bareng-bareng. Kolaborasi. Bisa kalau itu, makanya seru kayaknya kalau kolaborasi. Udah pasti seru. Banyak banget yang bisa dibikin lah dari kolaborasi itu. Kalau pameran lu butuh stand up, mau? Ayo. Bisa banget. Tapi stand up-nya yang ngiringin narasi gitu. Mau gua, apapun lu mau jadiin gua apapun gua mau. Yang penting terlibat. Gue pengen jadi saksi gua dari karya-karya lu, yakin gue. Nah ini mungkin jadi terakhir lagi nih. Pesan lo mungkin buat gua udah sering lah, buat temen-temen kayak misalkan ingin berkarir di industri kreatif gitu, apalagi non akademis ya, adalah sedikit di zaman SMK gitu. Apa pesan lo untuk mereka mungkin, Bang? Lebih peka aja sih. Lebih peka sama hal-hal yang dilihat. Gitu aja sih, sama lebih dirasain aja ketika mau bikin sesuatu. Jadi kerja lu bukan sesuai profit tapi sesuai value. Oh, sesuai value lu juga gitu. Kan dan itu yang gua terapin gitu. Gua kerja sesuai value lah, bukan sesuai profit. Karena ada kan kadang kalanya ketika kita bayaran mahal terus dapat kerjaan yang bayarannya kecil, kita malah gak bisa menghargai yang bayarannya kecil ini. Makanya maksud gua kayak kerjanya sesuai value aja, jangan sesuai profit. Itu mungkin pesan lo. Jangan merendahkan diri lu sendiri. Ya karena itu tuh mungkin jadi apa ya, menghantui kita terus-terusan tuh. Kayak gue juga masih ada kayak gitu tuh, kayak merendahkan diri sendiri. Sabotase impian-impian gue tuh sering tahu. Pasti itu. Soal impian, lu gini lah, ngomongin impian kenapa sering ngesabotase diri sendiri, karena lu ingin melakukan sesuatu yang belum pernah lu lakuin. Sama halnya kayak lu mau nikah. Orang-orang mau nikah pasti panik banget bro. Panik karena lu akan ngelewatin satu fase yang belum pernah dilewatin sebelumnya. Pacaran putus, pacaran lagi. Karena udah ngelewatin fase sakit hatinya apanya. Nikah, mimpi sesuatu yang gak bisa dibayangin, lu harus ngejalanin itu kayak anjir apaan nih gitu. Analogi lu tepat banget soal kayak nikah tuh, ya benar-benar. Ini hal yang baru dan banyak ketakutan akhirnya ngesabotase diri sendiri. Kayak gue nggak bisa deh. Jangan deh, gitu. Belum yakin nih gue nih. Belum yakin gue ya. Gitu kan, padahal setelah udah dilakuin kayak nikah, cuman gini doang. Gini doang akadnya. Ngejalaninnya jadi itu baru welcome to my world. Gue ada rencana nikah dan gue ada impian bakal ngomong kayak gitu. Oh ternyata gini doang kayak gitu. Gue pengen itu tuh. Pasti. Karena dan ya itulah intinya. Konsisten balik lagi, komit juga, apapun udah jalanin aja. Sama zona nyaman tadi gue. Zona nyaman. Di banyak tempat. Nah itu gue tuh jadi panjang podcastnya. Nggak apa-apa, santai. Ya itu gue tuh selalu ditampar sama tulisan, karena gue seneng nulis tuh bukan buat gue pamerin. Jadi nulis tuh buat gue ketika karena kan tulisan itu gue bilangnya tulisan gue itu sifatnya visioner. Misalkan kayak gue nulis apa sekarang gak mungkin relate di hari ini. Bisa relate lagi di setahun kemudian, 2 tahun kemudian. Kayak dulu gue pernah sempat nulis tuh, ini yang nguatin gue sampai sekarang sih. Nulis kayak
hal terpenting dalam hidup tuh bukan cara bagaimana kita memulai, Iya. tapi bagaimana cara kita mengakhirinya. Itu kayak konsep tujuan aja loh. Ketika lu pengen sesuatu, tentuin aja tujuan akhirnya lu mau kemana. Iya. Awal mah pasti bakal lu jalanin. Kalau lu udah tahu tujuan akhirnya. Nyambungnya analoginya ke Gojek. Kayak jadi sebut nama. Gak apa-apa. Ya ke Gojek itu lu gak bisa pesen. Kalau lu gak pesen tujuan akhir, lu gak bisa pesen bro. Iya kan? Iya. Berarti kalau kita bermimpi, lu tentuin mimpi lu apa, baru lu kejar. Baru jalanin gitu. Iya kan? Sama dong kayak gitu. Kalau di analogin sama digital. harus. Maksudnya biar paham juga yang denger juga. Oh iya kalau kita gak bisa pesen. Udah tahu tujuan akhir, pesen, oke, jalan. Gitu. Jalannya mau lewat manapun nyampe yang penting tujuannya jelas dulu aja gitu, baru lu jalanin gitu. Mungkin itu aja Bang hari ini. Gua banyak harapan gue yang besar untuk lu lah. Gua sama aja, gue juga sama lah. Tetap jadi abang gue yang berkarya terus, meroket terus, itulah harapan gue. Amin. Impian-impian tadi waktu dekat pengen buka pameran, semoga terlaksana Bang. Amin. Doa gue pokoknya terbaik buat lu, dan balik lagi gue tetap kagum sama lu dengan ilmu-ilmu yang baru soal kehidupan, soal menjalani karir. Apalagi kebetulan banget ya kita kan kurang lebih sama lah ada di industri kreatif ini ya. Jadi ya lu senior gue lah untuk pengalaman ya. Untuk pengalaman ya serius. Kalau untuk pengalaman ya lu senior gue. Jadi makin banyak belajar sama lu. Terima kasih banyak Abang atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa kembali. See you Bang.